Di balik tanah beku Siberia, para penambang Soviet dikabarkan menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Sebuah sarkofagus marmer tersegel, berisi jasad seorang wanita yang disebut-sebut berusia 800 juta tahun. Pemerintah segera turun tangan, menutup lokasi, membungkam para saksi, dan mengubur kisah itu dalam kerahasiaan. Apa sebenarnya yang mereka temukan? Dan mengapa penemuan ini harus disembunyikan begitu rapat? Mari kita telusuri. Serbu penemuan Putri Tisul. Pada kedalaman sekitar 20 meter di bawah tanah, peti batu itu akhirnya berhasil diangkat ke permukaan. Para penambang batu bara lain pun berkumpul, penasaran dengan benda aneh yang baru saja keluar dari perut bumi. Mereka mencoba mengangkat dan membuka sarkofagus tersebut untuk melihat isinya. Namun, setiap usaha memecahkan segel dengan palu besar selalu gagal. Bahan peti itu luar biasa keras, seolah tidak dibuat dengan teknologi biasa. Para penambang hampir menyerah sampai mereka menyadari sesuatu yang ganjil. Ketika terkena sinar matahari, zat yang menutup bagian tutup peti mulai melunak dan mencair, menetes ke tanah seperti cairan dempul. Setelah itu, barulah tutupnya dapat dilepaskan. Di dalamnya, sarkofagus tersebut penuh hingga tepi dengan cairan bening berwarna merah muda kebiruan. Pemandangan itu saja sudah membuat mereka terpana. Tetapi keterkejutan mereka menjadi jauh lebih besar saat melihat sosok seorang wanita yang terendam di dalam cairan itu, dalam kondisi terawetkan dengan sangat sempurna. Wanita itu tampak berusia sekitar 20 tahun. Matanya besar berwarna biru, masih terbuka dengan kesan yang membuat bulu kuduk merinding. Rambutnya panjang, tebal, berwarna coklat muda dengan semburat kemerahan, menjuntai hingga ke pinggang dan sedikit menutupi kedua tangannya yang pucat dan lembut, terletak rapi di sisi tubuhnya. Ia mengenakan gaun putih setinggi lutut, agak transparan, berlengan pendek, dengan sulaman motif bunga berwarna-warni. Menurut para penambang, wanita itu terlihat seolah hanya sedang tertidur, seakan-akan bisa membuka matanya kapan saja. Keutuhan tubuhnya begitu sempurna hingga menantang semua pemahaman mereka tentang kematian dan pembusukan. Di bagian kepala peti, tepat di dekat tubuh wanita itu, terdapat sebuah kotak logam hitam berbentuk persegi panjang. Ukurannya kira-kira 25 by 10 cm, dengan salah satu ujungnya membulat. Permukaannya halus, tanpa tulisan, lambang, atau tanda apapun yang bisa dikenali oleh para penambang. 2. Respons pemerintah dan sifat cairan misterius. Kabar penemuan itu menyebar dengan sangat cepat, menarik perhatian warga desa dan para pejabat setempat. Menjelang tengah hari, sebuah helikopter berwarna merah bata tiba di lokasi, membawa para petugas yang segera mengamankan area dan memaksa kerumunan menjauh. Tak lama kemudian, perwira Soviet mengambil alih sepenuhnya, mencatat nama-nama orang yang hadir, dan memusatkan perhatian pada pemindahan sarkofagus marmer berat yang berisi cairan misterius serta tubuh wanita di dalamnya. Untuk meringankan beban, cairan di dalam peti sempat dikuras. Namun begitu cairan itu dikeluarkan, tubuh wanita tersebut mulai membusuk dengan cepat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi jasadnya yang sempurna sepenuhnya bergantung pada cairan tersebut. Para petugas kemudian mengisi kembali sarkofagus itu dan memanggil helikopter yang lebih besar agar peti dapat diangkat secara utuh. Sambil menunggu, mereka mengumpulkan cairan yang tumpah serta bahan penyegel untuk dianalisis. Akhirnya, sarkofagus itu dimuat dan diterbangkan menuju Novosibirsk, membawa serta sebuah temuan arkeologis yang luar biasa. 3. Pengungkapan profesor dan kontroversi ilmiah. Beberapa hari setelah penemuan itu menggemparkan desa, seorang profesor lanjut usia dari Novosibirsk tiba untuk menyampaikan hasil awal pemeriksaan laboratorium mengenai Putri Tisul. Di hadapan warga, ia mengungkapkan sesuatu yang nyaris mustahil dipercaya. Makam tersebut diperkirakan berusia setidaknya 800 juta tahun, jauh lebih tua daripada sejarah manusia yang dikenal selama ini. Yang lebih mengejutkan lagi, DNA perempuan itu disebut memiliki kemiripan dengan manusia modern. Sang profesor menjelaskan bahwa peti kayu asli kemungkinan terkubur di dalam hutan purba yang, selama jutaan tahun, berubah menjadi lapisan batu bara. Kondisi inilah yang diduga menjaga sarkofagus tetap terawetkan. Pernyataannya memberi kesan bahwa penemuan ini bukan sekadar temuan arkeologi biasa, melainkan sesuatu yang berpotensi mengguncang pemahaman sejarah manusia dan menantang teori Darwin. Namun setelah pernyataan itu, tidak pernah ada laporan resmi yang duplikasikan. Profesor tersebut pergi secara misterius, sementara komunitas ilmiah Soviet memilih diam.
Sejak saat itu, penemuan luar biasa ini berubah menjadi teka-teki besar yang menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. 4. Desa yang diisolasi dan para saksi yang dibungkam. Tak lama setelah pengungkapan sang profesor, desa tempat Putri Tisul ditemukan mendadak diputus dari dunia luar. Orang-orang yang mengetahui kisah sebenarnya mulai menghilang satu persatu. Pasukan militer dan polisi mengepung wilayah tersebut, mendirikan pos pemeriksaan, serta membatasi setiap pergerakan warga. Penduduk diperintahkan tetap berada di rumah masing-masing tanpa penjelasan apapun. Alasan resmi atas penguncian desa itu tidak pernah diberikan. Hal ini membuat warga hanya bisa bertanya-tanya. Ancaman sebesar apa yang dapat membuat sebuah desa terpencil di Siberia diperlakukan seolah menyimpan rahasia negara? Sebagian warga berusaha melawan perintah tersebut. Ada yang mencoba keluar dari zona terlarang, ada pula yang ingin menceritakan apa yang mereka lihat kepada orang luar. Namun reaksi pihak berwenang datang dengan cepat dan keras. Siapapun yang melanggar pembatasan langsung ditangkap dan ditahan. Salah satu warga yang paling vokal bahkan mencoba menempuh jalur hukum. Ia percaya bahwa hukum Soviet akan melindungi haknya untuk berbicara tentang apa yang telah ia saksikan. Namun keyakinan itu justru berakhir pahit. Dalam beberapa minggu setelah mengajukan keluhan, pria sehat berusia 40-an tahun itu meninggal mendadak, meski tidak memiliki riwayat gangguan jantung. Waktu kejadian tersebut terasa mencurigakan. Tetapi dalam sistem Soviet, hilangnya orang-orang yang dianggap mengganggu bukanlah hal yang asing. Alexander Karnaukov, penambang yang pertama kali menemukan sarkofagus itu juga disebut termasuk di antara para korban. Pembungkaman para saksi memiliki beberapa tujuan. Pertama, menghapus orang-orang yang dapat memberikan kesaksian langsung tentang penemuan tersebut. Kedua, mengirimkan peringatan keras kepada siapapun yang berniat membicarakan apa yang mereka lihat atau dengar. Namun, pihak berwenang Soviet tampaknya tidak cukup hanya dengan membungkam para saksi awal dari penemuan itu. 5. Penggalian Danau Berikul dan pemakaman lanjutan. Mereka memiliki alasan kuat untuk menduga bahwa Putri Tisul bukanlah temuan yang berdiri sendiri. Ada kemungkinan, di wilayah yang sama, masih tersimpan makam-makam lain yang dapat memberikan bukti tambahan tentang sebuah peradaban kuno yang seolah mustahil pernah ada. Pada musim panas hingga akhir musim gugur tahun 1973, 4 tahun setelah penemuan Putri Tisul, pihak berwenang Soviet dilaporkan memulai operasi arkeologi berskala besar di dekat Danau Berikul, hanya sekitar 6 km dari lokasi penemuan awal. Kedekatan lokasi itu menimbulkan dugaan penting. Jika satu makam kuno dapat ditemukan di sana, maka makam-makam lain mungkin juga tersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. Namun, operasi ini berlangsung dalam kerahasiaan yang ketat. Seluruh kawasan di sekitar danau ditutup oleh tentara dan polisi, tanpa pernyataan resmi kepada publik maupun laporan media. Meski begitu, di komunitas kecil Siberia, aktivitas sebesar itu sulit benar-benar disembunyikan. Warga melihat helikopter terbang hampir setiap hari, konvoi yang dijaga ketat, serta pembatasan akses ke wilayah yang sebelumnya mereka kenal dengan baik. Semua itu memicu rasa penasaran yang luas di kalangan penduduk setempat. Menurut kesaksian lokal, titik terang muncul ketika seorang pekerja yang berbicara dengan sangat hati-hati dalam sebuah pertemuan desa, menyebut bahwa tim penggalian telah menemukan sesuatu yang tampak seperti pemakaman zaman batu di pulau-pulau dalam Danau Berikul. Bila cerita ini benar, maka Putri Tisul bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari kebudayaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih tua. Penduduk desa juga mengklaim bahwa helikopter berulang kali mengangkut material hasil penggalian, sementara area di sekitar danau menunjukkan tanda-tanda aktivitas intensif. Setelah berbulan-bulan bekerja, ratusan makam disebut telah diperiksa, isinya dipindahkan, lalu lokasi-lokasi itu dipulihkan kembali dengan cermat agar tidak meninggalkan jejak gangguan. Operasi tersebut tampak sangat sistematis. Setiap makam dibuka, dicatat, lalu dikuburkan kembali. Pada akhir musim gugur, lanskap di sekitar Danau Berikul terlihat seolah tidak pernah berubah. Namun di bawah permukaannya, sisa-sisa populasi kuno itu mungkin kembali beristirahat dalam diam. Laporan menyebutkan bahwa para pekerja yang terlibat kemudian dipindahkan ke wilayah-wilayah yang jauh, sementara pembicaraan tentang proyek tersebut perlahan menghilang. Entah dipandang sebagai legenda atau sebagai sejarah yang hilang.
Operasi Danau Berikul tahun 1973 tetap menjadi salah satu bab paling misterius yang berkaitan dengan kisah Putri Tisul. 6. Argumen skeptis yang menentang kisah ini. Pada tahun 2002, lebih dari 3 dekade setelah penemuan yang diklaim terjadi, sebuah artikel berjudul "Wanita yang berusia 800 juta tahun" muncul di surat kabar Khakassia, Rusia. Tulisan itu kemudian dimuat ulang oleh surat kabar Archimen, sehingga kisah ini mulai mendapat perhatian lebih luas, terutama di kalangan pencinta misteri arkeologi dan sejarah yang dianggap disembunyikan. Sebagian peneliti menduga cerita ini mungkin terinspirasi dari kisah rakyat seperti Putri Salju dan 7 Kurcaci. Namun, tidak sedikit pula yang tetap membela keasliannya, membuat perdebatan terus bertahan hingga kini. Pada tahun 2014, sebuah dokumenter Rusia yang disebut bersumber dari informasi seorang kolonel KGB juga menyinggung penemuan tersebut. Dokumenter itu sempat muncul sebentar di YouTube sebelum akhirnya dihapus, seolah memberi kesan bahwa upaya menekan informasi ini masih berlangsung, bahkan setelah masa Uni Soviet berakhir. Pada era Soviet, penemuan-penemuan yang dianggap tidak biasa sering berada di bawah pengawasan ketat, sehingga banyak kisah menjadi kabur dan sulit diverifikasi. Kesaksian langsung tentang penemuan Tisul sangat terbatas, dan justru kekosongan inilah yang memicu berbagai spekulasi. Ada yang percaya bahwa Putri Tisul berasal dari sebuah peradaban hilang yang memiliki pengetahuan dan teknologi tinggi. Sementara itu, sebagian lainnya menduga kondisi tubuhnya yang terawetkan dengan luar biasa menunjukkan kemungkinan asal-usul di luar bumi. Para pendukung kisah ini menyoroti wajahnya yang tampak hidup, tubuhnya yang masih utuh, serta cairan merah muda misterius yang mengelilinginya sebagai sesuatu yang sulit dijelaskan oleh pemahaman ilmiah biasa. Karena itulah, cerita ini terus memikat banyak orang, berada di antara batas ilmu pengetahuan, arkeologi, dan mitos. Penemuan tersebut memunculkan rasa penasaran besar, baik di kalangan peneliti maupun penduduk setempat, tentang siapa sebenarnya sosok wanita itu. Teori awal menyebutkan bahwa ia mungkin berasal dari ras yang belum dikenal, bahkan bukan manusia. Pandangan yang masih dipercaya oleh sebagian orang hingga sekarang, karena tingkat pengawetannya yang sangat luar biasa. Pakaiannya pun menjadi teka-teki tersendiri. Bahan gaun yang dikenakannya tidak menyerupai tekstil apapun yang dikenal, dan disebut memiliki sifat yang melampaui teknologi masa kini. Tidak mudah membusuk, tampak halus, namun tetap kuat. Cairan pengawet berwarna merah muda itu juga belum benar-benar teridentifikasi, meskipun disebut mengandung jejak tanaman kuno seperti bawang bombay dan bawang putih. Beberapa pihak bahkan mengusulkan bahwa sosok tersebut mungkin merupakan konstruksi biorobotik, semacam tiruan buatan yang diciptakan oleh peradaban maju untuk membawa pengetahuan melintasi zaman. Sebuah perangkat logam yang ditemukan di dekat sarkofagus juga diduga sebagai alat komunikasi atau media penyimpanan data. Namun bagi para skeptis, kisah Putri Tisul lebih menyerupai legenda lokal yang dibesar-besarkan daripada fakta sejarah. Memang benar bahwa sebuah tambang batu bara pernah beroperasi di dekat desa Zavchik pada tahun 60-an, dan beberapa tokoh dalam cerita ini disebut sebagai orang nyata. Tetapi keberadaan unsur-unsur tersebut tidak otomatis membuktikan keseluruhan narasi. Klaim bahwa sosok itu berusia 800 juta tahun juga bertentangan dengan bukti geologi, sebab endapan batu bara tertua diketahui terbentuk sekitar 350 juta tahun lalu pada periode Devonian. Dengan demikian, garis waktu yang diajukan dianggap mustahil secara ilmiah. Laporan tentang kecelakaan misterius yang dikaitkan dengan penemuan ini pun diperdebatkan, karena catatan yang ada hanya menunjukkan kematian alami. Misalnya, seorang penambang bernama Karnaukov diketahui meninggal karena sakit, tanpa peristiwa aneh yang menyertainya. Ketidaksesuaian kronologi juga terlihat dari klaim adanya peledakan besar pada tahun 1969, padahal lokasi tersebut hanya menggunakan sistem tambang terbuka. Klaim tentang pengujian genetik pun dianggap lemah, karena pada masa itu ilmu genetika masih berada pada tahap awal perkembangan. Semua poin ini membentuk pandangan skeptis yang lebih logis dan berbasis bukti. Meski begitu, kisah ini tetap hidup sebagai bahan perdebatan penelusuran dalam legenda Siberia. Pengawetan kuno lain yang serupa. Penemuan Putri Tisul bukanlah satu-satunya kisah yang berdiri sendiri. Di berbagai wilayah dan masa yang berbeda, laporan tentang temuan serupa juga pernah muncul. Pada tahun 1974, kasus yang mirip tercatat di Dagestan.
2 tahun kemudian, pada 1976, laporan lain datang dari RSS Kazakh. Lalu, pada 1978, temuan serupa kembali disebut terjadi di antara kota Makhilovo dan Vovisk. Rangkaian kisah ini membuka kemungkinan bahwa praktik pengawetan tingkat tinggi pada zaman kuno mungkin jauh lebih luas daripada yang selama ini dibayangkan. Salah satu contoh pengawetan paling terkenal dan paling banyak didokumentasikan berasal dari Tiongkok. Pada tahun 1971, para arkeolog di Provinsi Hunan menemukan jasad Xin Zui, seorang perempuan bangsawan dari dinasti Han yang telah terkubur selama lebih dari 2000 tahun. Tubuhnya ditemukan di dalam 4 peti mati yang tersusun berlapis, tertutup rapat di bawah lapisan batu bara dan tanah liat. Seperti Putri Tisul, jasad Xin Zui juga terendam dalam cairan pengawet berwarna kuning. Ketika makam itu dibuka, cairan tersebut mulai menguap dengan cepat, membuat para peneliti terkejut oleh kemampuan pengawetannya yang luar biasa. Hingga kini, kasus Xin Zui tetap dianggap sebagai salah satu contoh paling menakjubkan dari pengawetan alami dan kimia yang pernah tercatat. 2 dekade setelahnya, sebuah penemuan lain yang tak kalah mencengangkan muncul dari dataran tinggi Ukok di pegunungan Alpai. Pada tahun 1993, para arkeolog menemukan gadis Siberia yang sering disebut sebagai Putri Ukok dan diperkirakan berasal dari sekitar 500 hingga 400 sm. Ia diyakini sebagai seorang dukun muda yang tubuhnya bertahan karena terjaga di dalam lapisan tanah beku abadi. Berkat lingkungan yang membeku, kulit, pakaian, dan benda-benda pemakamannya ditemukan dalam kondisi sangat baik. Meski proses pencairan sempat mengancam kelestarian tubuhnya, upaya hati-hati dari para arkeolog berhasil menyelamatkan sebagian besar temuan luar biasa ini untuk diteliti. Jika dilihat bersama-sama, semua penemuan ini menunjukkan bahwa teknik pengawetan maju dan pemakaman yang rumit bukanlah kejadian langka, melainkan bagian penting dari tradisi budaya yang diberikan kepada orang-orang berstatus tinggi di sejumlah peradaban kuno. Lepat, misteri abadi Putri Tisul. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak kisah penemuan Putri Tisul di sebuah tambang batubara Siberia mulai beredar. Namun, seiring waktu berjalan, misteri itu justru semakin sulit dijawab. Para saksi menghilang, bukti-bukti lenyap, dan catatan resmi tetap tertutup rapat. Yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada September 1969. Di pusat kisah ini tersimpan teka-teki yang begitu dalam. Siapakah perempuan yang konon terawetkan melampaui batas ilmu biologi dan kimia ini? Jika penanggalan yang disebutkan benar, maka ia telah hidup ratusan juta tahun sebelum manusia modern muncul di bumi. Klaim seperti ini, bila terbukti nyata, akan mengguncang pemahaman kita tentang evolusi, teknologi, dan sejarah umat manusia. Berbagai kesaksian menggambarkan adanya cairan pengawet berwarna merah muda kebiruan yang mampu menghentikan pembusukan dalam rentang waktu yang nyaris tak terbayangkan. Bahkan kain yang dikenakannya disebut tetap utuh, mempertahankan warna dan bentuk aslinya. Di dekat kepalanya, kabarnya ditemukan sebuah kotak logam misterius yang tidak dapat dijelaskan, memunculkan dugaan bahwa benda itu mungkin berfungsi sebagai alat komunikasi atau penyimpan catatan. Hingga hari ini, tidak satu pun dari klaim tersebut berhasil dibuktikan. Namun, semuanya tetap menjadi bagian penting dari legenda Putri Tisul. Dugaan bahwa pemerintah Soviet menutup rapat informasi setelah peristiwa itu hanya membuat rasa penasaran publik semakin besar. Sebagian orang percaya lokasi tersebut diamankan karena nilai ilmiahnya yang luar biasa. Sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mengendalikan informasi tentang penemuan yang dapat mengubah narasi sejarah yang telah diterima. Dari tahun ke tahun, berbagai teori terus bermunculan, mulai dari arkeologi yang disembunyikan hingga peradaban kuno yang hilang ditelan waktu. Meski telah puluhan tahun menjadi bahan perdebatan, tidak pernah ada dokumen resmi atau bukti fisik yang benar-benar terverifikasi. Putri Tisul tetap berdiri di antara legenda rakyat dan sejarah yang terlupakan. Sebuah kisah yang mengundang keraguan, sekaligus membangkitkan rasa takjub. Mungkin makna terbesar dari legenda ini bukanlah apakah semuanya terjadi persis seperti yang diceritakan, melainkan apa yang ia wakili. Ketertarikan manusia yang tak pernah padam terhadap hal-hal yang belum terpecahkan, serta dorongan kita untuk terus mencari kebenaran yang terkubur jauh di masa lalu. Misteri Putri Tisul masih menjadi pertanyaan terbuka, sebuah pengingat bahwa sejarah mungkin masih menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan.